Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatamu Alifah dengan NIM 858865937 pada mata pelajaran Filsafat Ilmu tugas tutorial 2 semester 7. Pada tugas tutorial 2 ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video penjelasan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua tugasnya yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Di sini saya akan mencoba sebisa saya untuk menjelaskannya. Berikut penjelasan nomor 1 tentang filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu penjelasannya mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu berfungsi menelaah dasar, asal-usul, dan batasan ilmu pendidikan. Ia menjamin bahwa ilmu pendidikan bukan sekedar kumpulan pengetahuan acak, melainkan memiliki landasan berpikir, objek kajian, dan tujuan yang jelas sebagai cabang ilmu mandiri. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tetap ada dan relevan karena memiliki alasan keberadaannya yang kuat, yaitu untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah pendidikan. Berikutnya tentang penjelasan tentang memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar keilmuan, cara memperoleh pengetahuan, metode penelitian, cara verifikasi kebenaran, dan sistematika berpikir yang logis dan rasional. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan tidak jatuh ke dalam anggapan sembarangan, mitos, atau pendapat subjek saja, melainkan dibangun di atas dasar rasional, empiris, dan teruji. Ini membuat ilmu pendidikan memiliki kekuatan dan keandalan sebagai ilmu pengetahuan. Menegakkan nilai-nilai, maksudnya filsafat ilmu mengisi ilmu pendidikan dengan nilai etika, moral, dan kemanusiaan. Pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia. Filsafat memberikan arah. Apa tujuan pendidikan, nilai apa yang harus dikembangkan, prinsip keadilan, kebenaran, kebaikan, dan kemanusiaan yang harus dijunjung dalam setiap teori, kebijakan, maupun praktek pendidikan. Yang kedua, bermakna dan bernilai memperkuat pengembangan filsafat ilmu. Penjelasannya sebagai berikut. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memahami hakikat manusia, tujuan hidup, dan nilai kehidupan. Hal ini memperkuat filsafat ilmu pendidikan lewat cara-cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas. Pendidik bernilai berlandaskan pertanyaan filsafat. Pertanyaannya bisa diajukan seperti ini. Untuk apa manusia dididik? Apa tujuan akhirnya? Nilai apa yang ingin dicapai? Seperti itu. Jawaban ini menjadi landasan utama pengembangan filsafat ilmu pendidikan, sehingga ilmu ini tidak berkembang tanpa arah, melainkan selalu berpijak pada tujuan memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu menguji dan memperkaya konsep filsafat. Dalam praktek pendidikan yang bermakna, kita berhadapan langsung dengan kenyataan manusia, budaya, dan masyarakat.
Hal ini menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus menelaah, memperbaiki, dan memperkaya teori, konsep, dan prinsip yang ada. Yang ketiga, mewujudkan nilai dalam ilmu. Filsafat ilmu tidak hanya berisi teori abstrak saja, tetapi nilai-nilai di dalamnya harus diwujudkan. Pendidikan bernilai menjadi tempat penerapan nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang filsafat ilmu sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah personal pendidikan. Penjelasannya sebagai berikut. Filsafat ilmu memiliki 3 dimensi utama yang berfungsi seperti pisau tajam untuk membedah, meneliti, dan memahami setiap persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu ontologi menjawab apa hakikat pendidikan dan membahas apa itu pendidikan, hakikat manusia yang dididik, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Contohnya, saat ada persoalan apakah pendidikan hanya sekedar memberi pengetahuan, ontologi akan membedah semua itu. Pendidikan hakikatnya adalah proses manusia memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia bukan sekedar transfer pengetahuan. Manusia adalah makhluk berakal, berbudaya, dan bermoral. Ini juga menjadi dasar bagaimana kita merancang pendidikan. Sedangkan fungsi menjelaskan objek dan sifat dasar masalah yang sedang dibahas. Fungsi dari ontologi itu yaitu ini, untuk menjelaskan objek dan sifat dasar masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya epistemologi. Epistemologi menjawab bagaimana kita memperoleh, menyusun, dan memverifikasi pengetahuan pendidikan. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, metode, cara berpikir, batasan pengetahuan, dan cara membuktikan kebenaran. Contoh analisisnya seperti ini. Masalah mengapa metode pengajaran ini berhasil dan yang lain tidak. Epistemologi akan meneliti apakah pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman, rasional, atau otoritas, metode apa yang tepat, bagaimana cara menguji kebenaran teori pendidikan tersebut. Dan fungsi dari epistemologi ini menjelaskan cara, metode, dan keabsahan pengetahuan atau solusi yang diambil. Sedangkan aksiologi ini menjawab untuk apa pengetahuan pendidikan itu, nilai apa yang terkandung. Pembahasan nilai ini yaitu membahas nilai, etika, moral, kegunaan, dan tujuan pengetahuan itu. Contoh analisisnya, masalah apakah kebijakan pendidikan ini baik dan adil. Aksiologi meneliti apakah kebijakan itu bernilai kebenaran, kebaikan, keadilan, apakah bermanfaat bagi manusia dan masyarakat, apakah melanggar nilai kemanusiaan. Seperti itu contoh-contoh dari pertanyaannya yang dijawab oleh aksiologi. Dan fungsi dari aksiologi ini menilai kualitas, etika, dan manfaat dari setiap pemikiran, teori, atau kebijakan pendidikan. Dan akhirnya mengapa disebut pisau analisis? Karena ketiga dimensi ini membedah persoalan pendidikan tidak hanya di permukaan saja, tapi sampai ke akar-akarnya. Apa itu, bagaimana cara memahaminya, dan untuk apa hal itu, sehingga kita mendapat pemahaman langkah dan solusi yang tepat. Yang nomor 4 yaitu diminta untuk memberikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh 1 dalam kebijakan pendidikan. Konteks
pemerintah menyusun kebijakan kurikulum merdeka, yaitu penerapan ontologi. Berangkat dari pandangan hakikat pendidikan adalah mengembangkan potensi untuk setiap anak, bukan menyamaratakan. Yang kedua, penerapan epistemologi. Kebijakan ini disusun lewat penelitian, kajian teori pendidikan, dan pengalaman nyata di lapangan. Sedangkan penerapan aksiologi, tujuan kebijakan ini adalah nilai keadilan, kebebasan belajar, dan kemanusiaan. Contoh kedua dalam menyusun kurikulum. Sekolah merancang kurikulum yang memuat pendidikan karakter. Dari sisi ontologi, memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tapi juga makhluk bermoral dan sosial. Maka kurikulum tidak hanya berisi mata pelajaran akademik, tapi juga pendidikan karakter, budi pekerti, dan keterampilan sosial. Epistemologi ini cara menyampaikan nilai karakter tidak lewat hafalan teori, tapi lewat keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman nyata. Dari sisi aksiologi, nilai yang dijunjung, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, seperti itu. Kurikulum disusun agar lulusan tidak hanya pintar, tapi juga baik, berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi diambil dari contoh. Yang ketiga, diambil dari contoh proses pembelajaran. Seperti misalnya guru mengajar IPA tentang tumbuhan. Dari sisi ontologi, guru memahami bahwa hakikat ilmu pengetahuan alam adalah mengenal alam dan keteraturannya, serta hakikat anak adalah makhluk yang ingin tahu dan belajar lewat pengalaman. Dari sisi epistemologi, guru menggunakan metode pengamatan, pencobaan, dan bertanya jawab, cara manusia memperoleh pengetahuan yang sah dan teruji. Dari sisi aksiologi, pembelajaran tidak hanya sampai tahu nama bagian tubuh saja, tapi juga menanamkan nilai kasih sayang, menjaga alam, dan rasa syukur. Kesimpulan dari semua itu tadi, yaitu filsafat ilmu adalah pondasi, pengarah, dan alat analisis dalam pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanyalah menjadi sekumpulan aturan, metode, atau materi tanpa dasar, makna, dan nilai. Penerapannya terlihat nyata, mulai dari penyusunan kebijakan besar, kurikulum sekolah, sehingga cara guru mengajar di kelas selalu berpijak pada pertanyaan, apa itu pendidikan, bagaimana cara melaksanakannya dengan benar, dan untuk apa pendidikan itu ada demi manusia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.